Yang pertama ada clipboard, sama seperti di Microsoft Word sebelumnya, yang terdiri dari elemen paste, cut, copy, format printer yang fungsinya berbeda-beda. Paste berfungsi menempelkan hasil perintah cut atau copy yang ada di clipboard. Cut berfungsi memindahkan bagian yang ditandai ke clipboard. Copy berfungsi menyalin ke clipboard. Format printer berfungsi melakukan copy format. Selanjutnya ada font. Font ini berfungsi sebagai huruf. Yang pertama ada font selection, yaitu mengganti jenis huruf. Ada font size, mengatur ukuran huruf. Ada increase, menaikkan dan menurunkan ukuran font satu tingkat. Ada bold, menebalkan. Ada italic, memiringkan. Ada underline, menggarisbawahi teks. Ada border, membuat garis bingkai sel. Ada fill, mewarnai sel. Dan color, mewarnai huruf. Selanjutnya ada alignment, yang elemennya terdiri dari vertical alignment, yang berfungsi mengatur posisi teks secara vertikal pada sel, atas, tengah, dan bawah. Yang kedua ada perataan teks, yang berfungsi mengatur perataan teks kiri, tengah, dan kanan teks. Selanjutnya ada indent, yang berfungsi menambahkan dan mengurangi indent teks. Yang keempat ada text orientation, yang berfungsi mengubah kemiringan teks. Dan ada mergical, yang berfungsi menggabungkan sel. Dan selanjutnya ada page break, yang mengatur pemisah halaman. Selanjutnya ada number, yang terdiri dari elemen format cal, yang berfungsi sebagai pengatur jenis penulis angka. Ada currency, yang berfungsi sebagai format angka untuk mata uang. Dan ada persen, yang berfungsi sebagai format angka persen. Ada koma, yang berfungsi mengubah nilai koma ribuan. Ada increase atau decrease, yang berfungsi menambah dan mengurangi nilai desimal. Selanjutnya ada style, yang terdiri dari conditional formatting, yang berfungsi melakukan format terkondisi. Ada format as table, yang berfungsi sebagai membuat format tabel cepat. Dan yang terakhir ada cal style, yang berfungsi sebagai membuat format sel secara cepat. Selanjutnya ada cals, yang berfungsi elemennya. Yang pertama ada insert. Insert ini berfungsi sebagai memasukkan sel baru. Yang kedua ada delete, yang berfungsi menghapus sel. Dan yang terakhir ada format, yaitu melakukan format sel. Selanjutnya ada editing. Editing terdiri dari elemen sum, yaitu berfungsi sebagai melakukan penghitungan. Ada fill, yang berfungsi sebagai membuat pola angka secara kontinu. Ada clear, yang berfungsi sebagai menghapus semua dari sel nilai hingga format. Ada sort atau filter, yang berfungsi sebagai mengatur data agar mudah dianalisis. Dan ada find and selection, yang berfungsi sebagai mencari dan menyeleksi teks dalam lembar kerja. Langkah selanjutnya saya akan menjelaskan rumus-rumus sederhana pada Microsoft Excel. Yang pertama ada sum. Sum berfungsi untuk menjumlahkan data pada rank. Pertama, di sini saya sudah menyiapkan data-datanya. Pertama-tama, tekan sama dengan, lalu sum, tulis, buka kurung, blok
nilai yang ingin dijumlahkan datanya, lalu tekan Enter. Sudah terlihat? Lalu ada average. Average berfungsi sebagai untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu rank. Caranya yaitu tekan sama dengan, lalu tulis average, lalu buka kurung, blok nilai yang ingin kita ratakan pada data tersebut, lalu tekan Enter. Sudah terlihat? Agar kita hilangkan desimalnya, kita tekan ini, discrete decimal. Sudah genap, nilai rata-rata mahasiswanya ada 88. Lanjut. Selanjutnya ada count. Count berfungsi untuk menghitung banyaknya data pada suatu rank. Di sini sudah ada data-datanya, dan saya akan menghitung banyaknya mahasiswa yang ada di data tersebut. Caranya yaitu sama dengan tulis count, lalu buka kurung, kita blok ini semua NIM-nya sesuai dengan yang ada di data tersebut, tekan Enter. Sudah terlihat? Lanjut. Selanjutnya proper. Proper berfungsi untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama dan huruf setelahnya huruf kecil. Jadi Korea Selatan ini K-nya huruf besar dan S-nya ini huruf kecil. Jadi kita buat aja rumusnya sama dengan proper Baiklah, selanjutnya yaitu proper. Proper berfungsi untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama dan huruf setelahnya huruf kecil. Jadi, Korea Selatan ini K-nya huruf besar, S-nya huruf kecil. Kita akan masukkan rumusnya sama dengan proper, lalu buka kurung, kita masukkan teksnya, dan kita pilih Enter. Sudah jelas? K-nya besar, S-nya besar. Dan ada len. Len berfungsi untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu huruf atau sel tersebut. Contohnya ini, Indonesia. Kita masukkan rumusnya sama dengan len, lalu buka kurung, pilih teksnya, tekan Enter. Sudah, begitulah.